Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Rizky Ryan Miftah dengan NIM B1A1211128 akan menjelaskan soal materi mata kuliah Hukum Pelindungan Konsumen kelas C dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Valian Arsy Nugraha dengan tujuan untuk melaksanakan ujian tengah semester. Konsumen adalah individu atau seseorang yang menggunakan atau memperoleh barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Mereka adalah pihak yang membeli atau menggunakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi. Perbedaan antara konsumen dan pelaku usaha terletak pada peran dan tanggung jawab mereka. Berikut di antara perbedaan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha. Yang pertama, hak-hak dari konsumen. Yang pertama, hak atas informasi. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, dan transparan tentang produk atau layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Yang kedua, hak atas keamanan. Konsumen berhak mendapatkan produk atau layanan yang aman dan bebas dari risiko yang tidak diinginkan. Ketiga, hak atas pemenuhan kebutuhan. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang dan jasa yang layak, berkualitas, dan memenuhi kebutuhan mereka. Yang keempat, hak untuk memilih. Konsumen berhak memilih produk atau layanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Yang kelima, hak untuk mengajukan keluhan. Konsumen berhak mengajukan keluhan jika ada ketidakpuasan atau masalah dengan produk atau layanan yang diberikan. Kewajiban di antara konsumen, yang pertama, yang membayar harga yang telah disepakati. Konsumen memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati atau harga yang wajar untuk produk atau layanan yang mereka peroleh. Yang kedua, menggunakan produk dengan bijak. Konsumen memiliki kewajiban untuk menggunakan produk atau layanan dengan bijak, sesuai dengan petunjuk penggunaan yang diberikan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian. Konsumen memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak yang mereka buat dengan pelaku usaha. Pelaku usaha di sisi lain memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak konsumen dan mematuhi kewajiban hukum. Mereka bertanggung jawab untuk menyediakan produk atau layanan yang aman, berkualitas, sesuai dengan informasi yang diberikan kepada konsumen. Pelaku usaha juga harus memberikan pelindungan terhadap konsumen dalam hal keamanan produk dan menanggapi keluhan atau masalah yang diajukan oleh konsumen. Perbedaan ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang harus dihormati oleh pelaku usaha. Sementara pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan standar yang ditetapkan dan melindungi kepentingan konsumen. Contoh dari konsumen seperti seseorang yang membeli pakaian di sebuah toko pakaian. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini memberikan perlindungan kepada konsumen terkait hak-hak mereka dalam transaksi jual beli. Contoh dari pelaku usaha seperti sebuah perusahaan makanan yang memproduksi makanan siap saji. Pelaku usaha diatur dalam berbagai undang-undang terkait seperti diantaranya Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk perusahaan yang berbentuk perseorangan terbatas, serta undang-undang terkait sektor industri tertentu seperti Undang-Undang Makanan, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 untuk perusahaan makanan. Pelindungan konsumen adalah upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam bertransaksi atau menggunakan produk dan jasa. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan hubungan yang adil dan seimbang antara konsumen dan produsen atau penyedia layanan, serta memastikan kepentingan dan kesejahteraan konsumen terlindungi. Sebagai contoh, ketika seseorang konsumen membeli produk elektronik seperti handphone atau laptop, maka konsumen berhak mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayarkan. Jika produk tersebut tidak berfungsi dengan baik atau rusak dalam waktu singkat setelah pembelian, maka konsumen berhak untuk meminta ganti rugi atau pengembalian uang. Hal ini sesuai dengan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen bagi pembeli merupakan hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli.
karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Konsumen merupakan pihak yang lebih rentan dalam transaksi ekonomi. Perlindungan konsumen bertujuan memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dijamin, mendapatkan produk atau layanan yang berkualitas, serta terhindar dari praktik bisnis yang merugikan. Sumber hukum utama yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, penipuan, ketidaksesuaian, kualitas produk atau layanan, serta memberi wewenang pada Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN untuk mengawasi dan menegakkan hak-hak konsumen. Prinsip product liability merupakan prinsip yang menetapkan bahwa produsen atau penjual bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka hasilkan. Dalam hal ini, konsumen harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh pada produk tersebut, seperti cacat produk. Contoh prinsip product liability adalah ketika sebuah mobil mengalami kecelakaan karena rem mobil tidak berfungsi atau blong, maka produsen atau penjual rem mobil tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sementara itu, prinsip strict liability adalah prinsip yang menetapkan bahwa produsen atau penjual bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka hasilkan atau yang mereka jual tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh produk tersebut. Contoh dari prinsip strict liability adalah ketika sebuah mainan anak-anak mengandung bahan kimia berbahaya yang menyebabkan keracunan pada anak-anak tersebut. Maka produsen atau penjual mainan tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan kesalahannya atau kelalaiannya. Jasa adalah suatu kegiatan atau layanan yang ditawarkan oleh seseorang atau organisasi kepada orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Jasa sendiri tidak berwujud dan umumnya melibatkan interaksi antara penyedia jasa dan konsumen. Dalam aspek ekonomi, perbedaan antara jasa dan barang dapat dilihat dari beberapa hal. Seperti diantaranya yang pertama, wujud fisik. Barang memiliki wujud fisik yang dapat dilihat dan diraba, sedangkan jasa tidak memiliki wujud fisik. Yang kedua, pemisahan. Barang dapat dipisahkan dari alat produksinya setelah menjadi produk, sedangkan jasa tidak dapat dipisahkan dari penyedianya. Lalu yang ketiga, nilai. Barang memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung dan dijadikan alat tukar, sedangkan jasa tidak memiliki nilai ekonomi yang sama karena tidak dapat disimpan dan tidak dapat dipertukarkan. Contoh dari barang adalah mobil, pakaian, dan makanan. Sedangkan contoh dari jasa adalah seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan kebersihan. Dasar hukum dari perbedaan antara jasa dan barang di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Perbedaan antara asas keamanan dan keselamatan konsumen dengan asas keseimbangan, asas kepastian hukum, dan asas keadilan adalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang kedua, asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Lalu yang ketiga, asas keadilan
dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau liability merupakan prinsip yang menetapkan bahwa produsen atau penjual bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka hasilkan atau jual karena kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hal ini, konsumen harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh cacat pada produk tersebut. Contoh dari prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah ketika seseorang misalnya membeli produk sambal yang kemudian bocor karena tutup kemasan rusak atau segelnya tidak sempurna. Sementara prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga atau presumption of liability adalah prinsip yang menetapkan bahwa produsen atau penjual bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka hasilkan atau jual tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hal ini konsumen hanya perlu membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh produk tersebut. Contoh dari prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga adalah seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya seperti mainan anak-anak yang mengandung bahan kimia yang berbahaya sehingga menyebabkan anak tersebut keracunan. Maka produsen atau penjual mainan tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena merugikan orang yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya. Kemudian prinsip tanggung jawab mutlak atau no fault liability, absolute liability atau strict liability adalah prinsip yang menetapkan bahwa produsen atau penjual bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang mereka hasilkan atau jual tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu membuktikan bahwa kerugian yang dialami disebabkan oleh produk tersebut. Contoh dari prinsip tanggung jawab mutlak adalah ketika sebuah pabrik kimia menghasilkan limbah berbahaya dan menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka pihak pabrik kimia tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan tanpa harus membuktikan kesalahan atau kelalaiannya. Penyebutan pembeli itu adalah raja merupakan sesuatu yang sering disebut banyak orang dikarenakan faktor-faktor seperti diantaranya pelanggan memiliki hak atas produk atau jasa yang ingin mereka beli atau digunakan, serta pelanggan juga merupakan sumber pemasukan bagi bisnis, sehingga hal ini menjadikan pelanggan sebagai bagian terpenting di dalam bisnis. Namun dalam prakteknya, konsumen sering dirugikan oleh pelaku usaha. Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan antara pelaku usaha dan konsumen adalah misalnya seperti ketidakseimbangan informasi antara pelaku usaha dengan konsumen. Pelaku usaha yang lebih banyak memiliki informasi ketimbang konsumen seringkali tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang mereka beli. Contohnya seperti tarif dari transportasi online yang tidak sesuai. Misalnya seperti orang yang tidak terlalu mengerti dengan sistem kerja dari transportasi online, maka konsumen dapat saja dirugikan oleh pihak pelaku usaha. Solusi dari perspektif hukum perlindungan konsumen melibatkan revisi undang-undang peningkatan kesadaran konsumen serta peranan aktif masyarakat dalam melindungi hak-hak konsumen. Sekian penjelasan mengenai UTS Perlindungan Konsumen kelas C. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.